Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya untuk berbagi tips. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat semua, harapan sehat dan murah rezeki ya untuk semuanya, amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tips seputar otomotif Mbak ya. Dan di hadapan saya ini ada Daihatsu Taruna, yang mana kita akan coba cek Mbak untuk kondisi delconya, yang mana mungkin mau tahu ya untuk cara melepasnya menggunakan kunci 12. Kita lepas menggunakan kunci 12. Kita kendorkan pelan-pelan. Nanti untuk proses pengencangan dan pengendoran itu, untuk proses pengencangan jangan terlalu kencang Mbak ya, kencang tapi jangan, takutnya kan patah Mbak, ini kan terbuat dari rawan patah begitu loh Mbak. Jadi kalau mengencangkan nggak usah terlalu kencang sekali ya, kencang standar kencang lah, kira-kira seperti itu. Kita buka, sebelum kita buka kita coret dulu Mbak, kita coret dulu menggunakan tip X supaya nanti kalau memasang ulang tidak perlu menyetel-nyetel lagi ya. Kebetulan ini sudah saya coret, tapi yang sudah tahu tidak perlu dicoret ya, kita coret dulu untuk nanti pemasangan supaya tidak perlu menyetel lagi ya. Sebelum kita buka Mbak, bisa kita menggunakan kain, di bawahnya itu ditaruh kain Mbak, karena yang jelas oli akan sedikit tumpah. Jadi di bawahnya itu diberi kain. Di sini saya tidak memberikan kain, yang jelas nanti oli akan tumpah Mbak, sedikit tumpah karena ada sisa-sisa oli di atas, yang mana kalau kita membuka delco pasti olinya sedikit tumpah. Dan saya sarankan, warning Mbak ya, saya sarankan dalam membuka delco ataupun memasang delco pastikan dalam kondisi mesin dingin Mbak ya, dalam kondisi mesin dingin, jangan kondisi mesin panas Mbak ya. Untuk melepasnya enak Mbak, tapi untuk masangnya mungkin agak ribet. Bisa dilihat Mbak ya, tumpah olinya, ada tumpahan oli sedikit. Jadi kebetulan saya punya soket, sebelum dicabut delconya kita cabut dulu soketnya Mbak ya. Kebetulan ya saya punya ini tidak Mbak, tidak, soketnya itu anggaplah sudah rusak lah Mbak. Sebenarnya tidak rusak ya, cuman saya tidak memakai soket mengingat takutnya nanti kalau kena air masuk ke delco, jadi saya rusak soketnya dan saya berikan lem Mbak seperti berikut ya. Nanti buat yang mau tahu jalurnya, nanti saya tetap tonton video ini sampai habis Mbak ya. Nanti saya akan beritahukan jalurnya dan melihat sedikit yang ada di buku petunjuk seperti berikut Mbak ya. Untuk jarak celah gapnya, untuk celah gapnya seperti berikut ya. Untuk celah gapnya ukurannya seperti berikut, dan untuk tahanannya 230-an Mbak ya. Dan perlu diingat Mbak, dalam pengukuran delco pastikan delco itu kondisi mesin dingin Mbak ya. Kalau mesin tidak dingin atau delco itu kondisinya tidak dingin atau mungkin panas, itu mungkin nilainya akan berbeda Mbak. Jadi untuk mengetes nilai tahanan dari si delco itu sendiri, kita pastikan dalam kondisi dingin Mbak, kira-kira seperti itu ya. Berikut untuk gapnya Mbak ya, 1.2 sampai 1.4 Mbak ya. Dan untuk delconya untuk ukurannya di 230. Biasanya kalau kondisinya panas Mbak, dia akan lebih cenderung naik Mbak ya, naik di 230 Mbak ya, naik di 230 Mbak kalau dalam kondisi panas. Oke Mbak, kita lakukan pengecekan apakah masih bagus untuk delco ini. Kita ukur
apakah masih layak pakai atau bagaimana. Kalau kupu-kupunya itu sudah rusak mbak ya, kupu-kupunya itu sudah rusak saya punya, lalu waktu proses pembongkaran lewat dibongkar sendiri, tapi waktu pemasangan susah, dibawa ke tukang bubut malah pecah mbak, dibawa ke tukang bubut itu malah pecah. 230 mbak ya, di sini 230, berarti dipastikan kondisi nilai tahanan Delco masih bagus mbak ya. Untuk Delco kondisi masih bagus. Untuk kupu-kupu saya minta maaf mbak ya, kupu-kupunya itu sudah dilas mbak ya, karena di sini ada yang jual, lalu juga kondisinya buru-buru, jadi saya coba las saja. Proses lepas bisa sendiri, tapi waktu pasangnya susah, dibawa ke tempat bubut malah pecah, nah, kan malah. Jadi kita mau minta tanggung jawab juga tidak enak ya, karena faktor X ya, faktor X itu faktor yang tidak disengaja. Oke mbak, selain itu bisa juga melakukan pengetesan menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu LED mbak ya, bolak-balik tidak ada masalah ya. Ya sebenarnya ada positifnya sih mbak, cuman nanti kalau diputar balik lah, dibalik lah lampunya kalau memang tidak tahu. Di sini saya cek di posisi gelap supaya kelihatan ya menyala apa tidak. Harusnya menyala, mbak, waktu diputar itu menyala mbak ya, harusnya menyala ya, bisa dilihat ya menyala mbak ya. Nah bisa dilihat menyala, bisa dilihat mbak ya, menyala, dipastikan Delco bagus. Di sini saya minta maaf sekali, saya tidak melakukan pembongkaran karena mau ganti seal juga masih bagus mbak ya. Nanti insya Allah kalau mungkin mau ganti seal untuk pembongkaran Delco, saya videokan lagi mbak untuk cara bongkarnya. Di sini sudah fix mbak ya, saya anggap sudah bagus. Oke mbak, kita menuju ke kendaraan, kita coba cek apabila nanti mengalami masalah jalur mbak ya, mungkin jalurnya putus ya. Oke, Delconya bagus tapi tidak bisa mengirim ke ECU, mau tidak mau kita harus membuka ECU, dan di sini kita mencari jalurnya mbak. Di sini saya beritahukan untuk jalurnya. Untuk cara pembongkaran ECU-nya yaitu lepas dulu, buka dulu lacinya. Setelah dibuka lacinya ada 2 baut yang perlu kita lepas ya untuk pengunci ECU. Setelah itu kita buka untuk ECU-nya. Tapi sebelum itu mbak, buat sahabat dan mbak semua yang baru saja nonton atau baru saja gabung, monggo di subscribe terlebih dahulu, nyalakan tombol lonceng supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya, sahabat dan mbak semuanya bisa mendapatkan notifikasinya mbak. Dan sebelum dilanjut mbak, mungkin ada yang nonton atau monitor dan kondisi lagi sakit ya, mudah-mudahan saja lekas sembuh dan bisa melanjutkan rutinitas yang mungkin tertunda tentunya. Dan untuk sekelas info saja, kabel yang warna putih yang dari Delco itu larinya ke sini mbak, ke sini ya, kabelnya ke sini yang nomor 2 1 2. Dan untuk kabel yang warna hitam itu larinya ke pojok sana itu ya, itu mbak, larinya ke sana, sebenarnya ke ground body kalau nggak salah itu mbak. Tapi untuk jalurnya itu di sana, merunut skema jalurnya itu di sana, yang nomor 2 di sana. Dan ini jalur yang kabel warna putih mbak ya, warna putih yang di luar, yang di sini N plus ya, warna putih. Terus yang warna hitam itu ada di sana, di sebelahnya sana di dalam. Kabelnya di sini tidak kelihatan mbak ya. Intinya kalau mau ngecek bisa diukur di situ ya. Yang warna hitam, sekali lagi yang warna hitam di dalam, yang warna putih ada di sini di urutan nomor 2 mbak ya. Tapi biasanya yang di dalam itu bisa juga larinya koneknya ke sini juga mbak, ke ini juga biasanya begitu, karena sebagai ground mbak ya, sebagai ground untuk jalurnya. Oke mbak, dalam beberapa kasus bisa juga mengecek jika dilepas Delco-nya ya. Untuk pengapian bisa juga dicek Delco-nya
dilepas, posisi kontak on ini diputar. Biasanya harusnya pompa bensin ikut ada pergerakan. Coba saya putar Mbak ya. Nah, bisa didengar Mbak, ada suara tek begini. Rame jalan raya Mbak. Ya kira-kira seperti itu Mbak untuk masalah delco Mbak ya, yang mana kinerja delco ini mengirimkan signal ke ECU, yang mana ECU nanti akan diolah untuk pengapian Mbak ya, untuk pengapian dan injeksi. Dan kira-kira seperti itu saja Mbak ya. Oh iya Mbak, dalam proses pemasangan pastikan itu Mbak ya, kita intip dulu yang kita raba dulu yang di dalam itu kita raba dulu Mbak, mungkin agak susah ya, yang di dalam kita raba dulu, dimana ada dua coakan di pinggir Mbak ya. Nah itu posisinya untuk posisi kubu-kubu Mbak. Dan jika mungkin nanti mengalami kesusahan Mbak ya, bisa sedikit dikendorkan untuk dua baut berikut Mbak. Ada dua baut itu Mbak ya, itu dikendorkan kalau mungkin susah Mbak dalam proses pemasangan atau dalam proses pelepasan. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.